Anggap Barat munafik, netizen Arab tidak simpatik dengan perang Ukraina. Hurrah! Ketika perhatian dunia barat tertuju ke Ukraina selama invasi Rusia, pengguna media sosial alias netizen di dunia Arab cenderung tidak menunjukkan solidaritasnya. Hal itu dikarenakan kurangnya dukungan internasional untuk warga Arab pada saat pergolakan. Pada platform media sosial seperti Facebook dan Twitter, banyak postingan dalam bahasa Arab telah melihat konflik dengan apa yang mereka katakan sebagai standar ganda, keterlibatan Barat yang acuh tak acuh, serta intervensi mematikan paling buruk ketika datang ke negara seperti Suriah, Yaman, Libya, dan Irak. Banyak netizen melihat kemunafikan lebih lanjut di negara barat yang buru-buru mengutuk dan menjatuhkan sanksi kepada Rusia sementara menutup mata atas kebijakan Israel terhadap Palestina. Dukungan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terhadap Israel juga tidak diterima dengan baik. Persamaan lain yang ditarik oleh netizen Arab termasuk sikap Eropa yang membuka pintu untuk warga Ukraina yang melarikan diri dari negara mereka versus migran Timur Tengah dan Afrika. Mahmud Pargau, peneliti di Institut Alfred Deakin di Melbourne, memetakan tren ini menggunakan tweet dalam bahasa Arab yang diposting antara 22 Februari dan 15 Maret. Pargo menemukan bahwa hampir 12% dari semua postingan berbahasa Arab yang membahas perang Rusia-Ukraina, total 6 juta tweet, juga menyebutkan Suriah, Yaman, Irak, Afghanistan, dan Palestina. Ini seperti perspektif tingkat kedua ke Ukraina. Entah bagaimana mereka melihat sesuatu di Ukraina tentang diri mereka sendiri atau cerminan dari keluhan mereka, kata Pargo seperti dikutip dari Newsweek. Dia mencatat bahwa sementara pengguna Twitter berbahasa Inggris prihatin dengan pengalaman tingkat pertama dalam konflik, tweet dalam bahasa Arab fokus pada masalah gambaran yang lebih besar. Ini seperti studi tentang sesuatu itu objek. Hanya merujuk Anda pada sesuatu yang lebih besar tentang masalah politik, hubungan internasional, kemunafikan Barat, dan seterusnya. Pargo mengatakan penelitiannya masih dalam tahap awal, belum memperhitungkan kemungkinan aktivitas terkoordinasi dari aktor asing seperti peternakan troll yang berusaha menyebarkan disinformasi. Dunia Arab sendiri tidak asing dengan retorika terpisah di media sosial Arab. Pengguna tidak senang dengan perbandingan maladroit wartawan dan komentator antara Ukraina serta negara Timur Tengah dengan penggunaan istilah liberal dimuat seperti beradab. Sementara istilah dan kata-kata ini tidak digunakan dengan cara yang sama. Dukungan untuk Rusia juga telah lazim di lingkungan media sosial berbahasa Arab karena Kremlin dianggap melawan imperialisme Amerika. Narasi semacam itu juga dapat ditemukan di antara komentator Barat terkemuka. Di Facebook grup WhatsApp berbahasa Arab yang berfokus pada perkembangan Ukraina-Rusia mengumpulkan puluhan ribu anggota dan beberapa postingan harian memuji Rusia. Sentimen umum semacam ini memiliki sejarah panjang, katanya kepada Newsweek. Seperti bagian dunia lainnya, disinformasi yang disponsori Kremlin juga telah menyebar ke media sosial Arab. Penolakan pembunuhan warga sipil di Mariupol dan Bucha, serta desakan bahwa Ukraina mengoperasikan biolab telah beredar dalam bahasa Arab. Di Lebanon, warga Ukraina di ibu kota Beirut bergabung dengan warga negara Lebanon untuk melakukan protes anti perang di dekat kedutaan Rusia. 57% percaya perang menunjukkan standar ganda Amerika Serikat dan Eropa ketika konflik adalah tentang pendudukan Israel atas wilayah Palestina. 28% mengatakan kedua situasi terlalu berbeda, sementara 10% berpikir negara-negara Barat menentang Rusia sama seperti mereka menentang Israel.
negara-negara yang diancam Rusia tidak akan dikirim gas alam lagi. Pada Februari lalu, Rusia melancarkan invasi militer kepada Ukraina. Akibatnya selain mendapat kecaman internasional, Rusia juga menghadapi berbagai sanksi dari negara lain. Tidak tinggal diam, Rusia balik memberikan sanksi ke sejumlah negara. Salah satunya, Rusia mengancam tidak akan menjual gas alam kepada negara yang tidak bersahabat dengan Rusia apabila pembayarannya tidak menggunakan rubel atau mata uang Rusia. Seperti diketahui bahwa negara Eropa sangat bergantung pada gas alam Rusia sebagai pemanas dan pembangkit listrik. Berikut daftar negara yang diancam tidak akan dikirim gas alam oleh Rusia. 1. Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang mengecam keras tindakan Rusia dengan membuat sejumlah sanksi. Hal itu kemudian membuat hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat memanas. Sebelum Rusia mengumumkan penggunaan rubel sebagai alat transaksi pembelian gas alam, Amerika Serikat sudah mempertimbangkan larangan impor bagi minyak dan gas Rusia. Diketahui Amerika Serikat pada tahun 2021 mengimpor rata-rata lebih dari 20,4 juta barel minyak mentah dan produk olahan per bulan. Angka ini sekitar 8% dari impor bahan bakar cair Amerika Serikat. 2. Inggris. Inggris merupakan negara yang memberikan cukup banyak sanksi atas tindakan invasi Rusia ke Ukraina. Usai Vladimir Putin mengatakan rubel sebagai alat pembayaran gas alam Rusia, Inggris merespon. Melalui juru bicara Perdana Menteri Inggris mengatakan bahwa negaranya tidak akan membayar dalam mata uang rubel. Sebelumnya diketahui bahwa Inggris pada akhir tahun 2022 akan menghentikan impor minyak Rusia. 3. Jepang. Selama lebih dari 1 dekade, Jepang memanfaatkan gas Rusia untuk mengurangi ketergantungannya pada minyak Timur Tengah. Perusahaan gas dan listrik Jepang menggunakan LNG Rusia. LNG dari Rusia menyumbang 1/4 dari total energi Jepang dan menghasilkan 36% listrik negara. Jepang menolak untuk membayar gas dari Rusia dengan pembayaran rubel sesuai dengan apa yang sudah disepakati Fumio Kishida, Menteri Jepang pada pertemuannya dengan para Menteri Energi G7. 4. Perancis. Perancis melalui pernyataan Presiden Perancis Emmanuel Macron pada hari Selasa mengatakan bahwa negaranya tidak akan membayar gas alam dalam mata uang Rusia. 2 hari setelahnya, Menteri Keuangan Perancis Bruno Le Maire juga menyatakan dia tidak menyepakati pembayaran gas Rusia dalam mata uang rubel. Dia juga mengatakan bahwa pembelian gas dari Rusia akan terus dibayar dengan mata uang euro.